Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, dalam cerita kitab suci pada hari ini kita mendengar tentang panggilan. Samuel tidur dan dia dipanggil oleh Allah sampai 4 kali Allah memanggil namanya. Dan karena ada orang yang memanggil, Samuel itu cari suara yang memanggil itu di mana. Makanya dia bangun, tadi diceritakan, dan dia berlari mendapatkan imam yang bernama Eli. Dan dia tanya, apakah Bapak memanggil aku? Beberapa tahun lalu di sini kami hanya berdua orang. Saya di lantai 2, di lantai 4 adalah Bastian. Kira-kira jam 2 pagi dia lari turun dari atas dan dia ketuk pintu saya. Bapak Romo. Saya lihat jam 2, kenapa Bastian? Dia tanya, Bapak Romo panggil saya kah? Oh, saya bilang, saya tidak panggil. Nah, ibu bapak itu sifat dari yang memanggil dan yang dipanggil. Nah, orang yang memanggil itu tentu dia ada maksud. Tentu dia ada keinginan. Dia ada satu tujuan. Maka ya dia memanggil. Lalu orang yang dipanggil tentu akan mencari suara itu. Supaya dia menemukan, lalu dia tanya, kira-kira kamu perlu apa? Kira-kira apa yang saya bisa tolong? Kira-kira apa yang saya bisa bantu? Nah, itu terjadi antara orang yang memanggil. Bahasa orang yang memanggil itu berbeda-beda. Kadang-kadang ya saya dibawa, waktu kami hanya berdua, ya saya malas naik ke atas, jadi dari lantai 2 saya teriak, Bastian! Ya, teriak keras-keras begitu kan. Ya, tapi kalau kami hanya berdua di bawah, ya Bastian, kan beda itu bahasanya, ya kan? Ya. Jadi cara bahasa yang dipakai oleh yang memanggil pun berbeda. Dalam perjanjian lama tadi, cara Tuhan memanggil Samuel itu berbeda pada waktu dia tidur dan tiba-tiba ada suara Samuel, Samuel. Nah, dalam perjanjian baru, cara Tuhan memanggil berbeda. Bagaimana cara Tuhan memanggil? Dia memanggil melalui orang. Orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis itu tunjuk. Waktu Yesus lewat, Yohanes Pembaptis tunjuk itu Yesus anak domba Allah. Tadi kita dengar dalam Injil. Nah, itu caranya Tuhan memanggil. Jadi apa yang terjadi dalam cerita Injil tadi, pada waktu Yohanes Pembaptis memberitahu bahwa itu Yesus anak domba Allah, ya lalu 2 murid itu lari mengikuti Yesus. Mereka lari mengikutinya dan tanya, Rabi, di mana engkau tinggal? Di mana engkau punya rumah? Nah, itu terjadi, bahasa yang memanggil seperti begitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan memanggil dan kita yang dipanggil itu ada keterikatan pada satu janji. Karena Tuhan yang memanggil, maka dia ada maksud. Jadi ada dari pihak dia dan ada dari pihak kita. Nah, antara Tuhan yang memanggil dan kita yang dipanggil itu diikat oleh satu janji kesetiaan. Kita setia untuk menjawab apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Nah, ini yang terjadi, ibu bapak saudara-saudari, di dalam kehidupan sejarah keselamatan. Tuhan pernah memanggil Adam, Tuhan pernah memanggil Nuh, Tuhan pernah memanggil Abraham, Tuhan pernah memanggil Musa, Tuhan pernah memanggil Daud.
ada macam-macam panggilan yang Tuhan buat, dan di dalam panggilan itu Dia memberikan kepada mereka yang dipanggil tugas. Dan tugasnya itu selalu dari Tuhan itu adalah pengabdian. Tugas itu selalu pelayanan. Tugas itu selalu mematuhi perintahnya. Lalu dari pihak Allah itu apa? Dari pihak Allah Dia bilang, saya akan menyertai kamu, saya akan melindungi kamu, saya akan menyembuhkan kamu, saya akan memberimu kesejahteraan. Itu dari pihak Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, keterikatan kita dari pihak kita itu pada waktu kita dipanggil, kita sekarang ada yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga, ada yang dipanggil sebagai bapak keluarga, ada yang dipanggil sebagai anak-anak di dalam rumah, ada yang dipanggil sebagai guru, ada yang dipanggil sebagai pengusaha, ada yang dipanggil sebagai imam, ada yang dipanggil sebagai pejabat, pegawai negeri, macam-macam panggilan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ibu bapak kita semua mesti mengaku bahwa di dalam panggilan-panggilan itu kita semua terikat dengan janji. Pada waktu saya mau menjadi suami istri, kami ada janji. Kami janji, saya akan setia kepada engkau seumur hidup, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Ya, itu janji, kita janji. Pada waktu saya mau menjadi seorang pejabat, saya janji. Kalau nanti presiden kita yang baru dilantik, dia akan janji. Saya berjanji akan menjaga konstitusi, hidup menurut konstitusi dan segala macam. Jadi kita semua orang janji. Pada waktu saya mau diterima menjadi pegawai negeri atau pejabat pegawai swasta, saya berjanji. Jadi pada waktu kita dibaptis mau menjadi Katolik, kita berjanji. Jadi semua itu terdiri dari janji. Karena janji itu mengikat relasi kita dengan yang memanggil dan yang dipanggil. Nah, ibu bapak, pada hari ini kita semua dipanggil oleh Tuhan, dan dari pihak Tuhan pasti Dia memelihara kita, tetapi dari pihak kita yang kita mesti buat adalah kita mencari Dia. Ini yang tadi dikatakan dalam Injil, mereka mencari dan tanya, di mana engkau tinggal, Rabi? Mereka cari. Mereka menemukan Dia, lalu kemudian mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Nah, ini dari pihak kita ya. Jadi kita cari, kita menemukan yang memanggil itu, kita tinggal bersama-sama dengan Dia, kita mendengarkan firman-Nya, dan kita melaksanakan kehendaknya. Itu dari pihak kita. Jadi selalu ada dua pihak. Dari pihak Allah, Dia berjanji akan menyertai kita, akan menyembuhkan kita, akan mensejahterakan kita, memberi kepada kita fasilitas untuk hidup. Dia dari pihaknya, Dia akan menjadi Bapa, Dia akan menjadi Allah kita, Dia akan menjadi tempat di mana kita berteduh, Dia akan menjadi tempat pengungsian kita. Nah, itu dari pihak Dia. Dan dari pihak kita adalah kita mencari Dia, untuk menemukan Dia, untuk tinggal bersama Dia, mendengarkan firman-Nya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Pertanyaan kita adalah, mengapa kita mesti mencari Dia? Mengapa itu? Orang ini, Yesus ini, keistimewaannya apa? Sehingga kita harus mencari Dia. Karena kalau kita pergi kemana-mana, kita sebagai orang beriman, entah kita pergi ke Lourdes atau kita pergi ke Eropa atau ke Jepang, ya kadang-kadang ada kerinduan, ayo kita cari gereja yuk. Kita cari gereja yang ada di mana, kita mau masuk di sana, mau ikut misa. Itu kadang-kadang ada kerinduan itu. Nah, ibu bapak, pertanyaannya kenapa? Kenapa kita mau cari Tuhan? Kalau toh kita tidak datang ke kapel, saya tahu ada keluarga-keluarga yang malam-malam sekitar jam 11, mereka suka ke patung Pieta di katedral, mereka suka berdoa di sana. Nah, pertanyaannya tuh kenapa? Kenapa saya mesti pergi ke situ? Atau di dalam rumah kadang-kadang ketika kita mulai sedih, kita ambil rosario dan kita mulai berdoa rosario. Pertanyaan kenapa itu? Kenapa kami mesti buat itu? Sebab dengan cara-cara itu kami mencari sesuatu. Nah, ibu bapak, jawabannya ada 3 dalam Injil hari ini.
Jawaban pertama adalah kami mencari Tuhan sebab dikatakan dalam Injil hari ini Tuhan itu adalah anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa. Ibu bapak, dosa berhubungan dengan kegelapan. Pada waktu kita berbuat dosa, kita meninggalkan terang dan kita masuk di dalam kegelapan. Kita mencari Yesus, anak domba Allah, supaya dia itu menerangi kegelapan kita. Agar kita kembali, jangan lagi tinggal di dalam kegelapan. Dia menerangi jalan kita supaya kita kembali kepada kebenaran. Itu maksud pertama. Saya mencari Tuhan sebab dia adalah anak domba Allah yang membebaskan saya dari kegelapan dosa. Dan dia bawa saya kembali kepada terang. Dia membawa saya dari kesesatan, dari kekeliruan, dari kesalahan. Dia bawa kepada kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, kami mencari Tuhan karena dia adalah rabi. Dia adalah guru. Tadi di dalam Injil. Rabi, guru, di mana engkau tinggal? Mereka tanya itu. Jadi kita mencari Tuhan sebab dia adalah rabi. Dia adalah guru. Ibu bapak, rabi dan guru adalah panggilan terhormat untuk para ulama. Orang-orang ulama itu adalah orang-orang yang bijaksana. Nah, kita mencari Tuhan karena dia adalah ulama. Dia adalah orang bijak dan ciri dari orang bijaksana, ciri dari orang ulama adalah mereka menerangkan kepada kita cara hidup. Supaya kamu hidup sehat, haruslah makan ini, makan itu. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Itu diterangkan oleh orang-orang bijak. Supaya rumah tanggamu berbahagia, kamu harus buat ini dan jangan buat itu. Supaya usahamu berhasil, kamu harus buat ini dan jangan buat itu. Kamu harus cari orang ini dan jangan cari orang itu. Nah, orang ulama, orang bijaksana memberitahu kepada kita liku-liku kehidupan, bagaimana cara kami hidup supaya kami bahagia dan kami gembira. Tuhan Yesus, kami mencari dia karena dia adalah orang yang menerangkan kepada kita bagaimana kita hidup dengan baik dan benar. Saya kasih satu contoh kebijaksanaan. Orang-orang kuno sekali dari negeri Tiongkok. Dari dulu sekali, ini bukan baru sekarang, tapi dari dulu sekali saya baca itu kebijaksanaan Konghucu. Nah, di situ saya pernah baca ada satu tulisan begini. Ini adalah orang bijak ini. Dia tulis begini. Makanlah makanan sebagai obatmu. Jika tidak, engkau akan makan obat sebagai makananmu. Ini bijaksana sekali. Makanlah makanan sebagai obat. Itu berarti jangan sembarang makan. Makan yang benar. Kalau tidak makan yang benar, nanti sebaliknya engkau makan obat sebagai makananmu. Jadi tiap hari itu 10 pil. Makanya ya toh? Karena kolesterol tinggi, ya toh? Betul itu. Itu bijaksana itu. Makanlah makanan sebagai obat. Sebab kalau tidak, engkau akan makan obat sebagai makanan. Nah, ibu bapak, kita cari Tuhan Yesus karena dia beritahu kepada kita hidup yang benar itu ini jalannya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita cari dia supaya dia menerangkan kepada kita hidup yang benar. Dan yang terakhir, kami mencari dia karena dia adalah Mesias. Mesias itu adalah tokoh yang memimpin kita menuju kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang Tuhan berikan itu berbeda dengan kebahagiaan manusia. Hari ini manusia bahagia, 1 jam kemudian dia bisa sedih. Tetapi kebahagiaan yang Tuhan berikan tidak kenal musim.
Entah kita sakit, entah kita sehat, entah kita berhasil, entah kita gagal, selalu ada damai, ada sukacita di dalam hati. Itu adalah kebahagiaan yang dibawa oleh Sang Mesias. Ibu, bapak, saudara-saudari, semoga dalam misa kudus ini, karena kita semua datang dengan keinginan baik untuk mencari dan menemukan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, semoga kita mengalami bahwa Dia ada beserta kita, dan kita juga mau cari Dia karena Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Dia adalah guru yang menuntun kita kepada kebenaran. Dia adalah Mesias yang membawa kita kepada kebahagiaan. Amin.